Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro and sisters engineer. Berjumpa lagi pada malam hari ini bersama 1999 dalam acara Edu Talk Special Edition. Ya, Special Edition ini kita ngomongin soal musyawarah besar teknik industri Institut Teknologi Indonesia. Untuk itu, malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau ini kalau dari tulisan informasinya tuh sebagai Chief atau Chairman steering committee untuk Mubas ini. Sudah hadir bersama kita Bang Yongki. Selamat malam Bang Yongki. Malam. Sehat-sehat ya. Sehat ya. Wah, ya. Malam semuanya. Malam semuanya, sehat-sehat. Hari ini bersama Bang Yongki ya panggilnya ya. Tapi kalau nama lengkapnya saya takut salah nih, sebut dulu deh. Bapak Dr. Sopiansyah Jayaputra. Ya. Gitu Bang ya. Oke. Tapi memang dipanggil Yongki ya. Ya. Dipanggil Yongki. Iya, sejak kapan Bang? Panggilnya Sopian. Hah? Sopian atau Yongki. Sopian atau Yongki. Kalau Bang Yongki aja nggak apa-apa ya? Oke. Nggak apa-apa. Oke. Sebetulnya nama, cerita sedikit soal nama Yongki itu dari mana Bang? Dulu waktu kecil kan ngebreak tuh meteran. Ya, nah ID call-nya YD4 Yankee Quebec. Wow, ini kalau orang-orang dulu pasti kenal ini. Oke. Oh, jadi dari situ mulai dipanggil Yongki gitu Bang ya. Kalau sekarang Bang, boleh cerita dong ke kita sedikit. Dulu sejak lulus kuliah gitu sampai hari ini ceritanya seperti apa sih Bang? Oke, dulu kan kita lulus tahun 91 ya. Lulus 91, berarti masuknya sekitar 86 ya. Oke, terus Bang? Lulus 91, kebetulan dulu memang di teknik industri, lebih banyak di manajemen industri. Dan kemudian skripsinya dulu di Krakatau Steel, ambil bidang information system. Krakatau Steel itu di Cilegon. Jadi banyak ke information system, lulus 91, 92 berangkat ke Colorado. Colorado, US nih ya. Udah di Colorado ngambil Master Science di Information System. Oke, itu tahun 92 sampai 94. 92, oke. Kemudian? Tahun 94-95 kebetulan kerja di Freeport McMoRan. Freeport di Papua? Oh, di New Orleans-nya? Wih, ya. Keren sekali. Itu bidang IT spesialis dan juga lebih banyak ke IT. Kemudian di 95-nya sempat ke Freeport juga, ke Tembagapura. Wah. 95 gitu lah. Waduh, melanglang buana ya. 95 kembali lagi ke New Orleans. Kebetulan karena waktu itu sudah kelamaan ke Amerika, pengen balik ke Jakarta rencananya gitu. Ini home sweet home ya. Iya. Akhirnya dapat tawaran 9598 di IBM. Di IBM. IBM Indonesia atau? IBM Indonesia. Oke. Indonesia dulu 95 sampai 96, 97 ke IBM Singapura. IBM Singapura 97. 97-an. Wah. Nah, ini kemudian 98 mendekati 98 sebelum reformasi. Kerusuhan itu ya? Ya, dari Singapura dulu, akhirnya kembali ke Indonesia, tapi sudah tidak di IBM lagi. Persen Librance waktu itu. Pas 98. Oke. Pas saat kerusuhan lagi ada project SAP di Astragrafia tuh. Astragrafia ya. Oke. Astragrafia sana, kemudian 98. Selesai 98 tersebut, akhirnya kan merger tuh Coopers and Library merger nama Prefectural House. Makanya jadi Prefectural House Coopers waktu itu 98. Kemudian 98 keliling ke Karsem Semiconductor dulu, ke Ipoh, Malaysia, terus kemudian ke Guangzhou, Cina, kan SAP project dulu, kemudian ke Manila, Filipina. Nah di Filipina baru ngambil, kebetulan ada eksekutif program, ngambil S3 di sana. S3 di Filipina. Di bidang manajemen science. Manajemen science. Saya pas 2001 gitu loh. Kebetulan beberapa sebagian di proyeknya waktu itu di Astra ya. Astra di 2001 sempat, karena kan programnya program juga part time, full time, sehingga nyelesain proyek dulu di Astra. Astra Internasional, Astra Grafia, sampai juga Astra Group lah ya. Ya, di Astra Group di 2001. Kebetulan 2001 nggak selesai disertasinya, udah resign 2001, nyelesain disertasi, selesai 2001 gitu. Nah selesai 2001 kebetulan beberapa ambil project dulu, kemarin di pemerintahan, terus kemudian 2002 diminta kampus IAIN dulu menjadi UIN. IAIN Institut Agama Islam sekarang jadi UIN ya. Oke. Itu karena mereka dapat dana bantuan Islamic Development Bank, diminta jadi konsultan. Di sana? Ya, konsultan IT,
seluruh jaringan semua dibangun, ngebangun 43 lab dan ngebangun Fakultas Sains dan Teknologi Di sana di IAIN. di UIN. UIN, Ya, oke. dulu IAIN jadi UIN. Mm. Nah, 2002 sampai 2012 itu kebetulan diamanatkan jadi dekan Fakultas Sains Teknologi. Di UIN juga ya? UIN, dekan Fakultas Sains Teknologi sampai ke 2012. 2012, oke. Nah, kebetulan di 2013 sampai ke 2016 banyak berkecimpung di kepemiluan, lembaga pemilu. Pemilihan umum? Ya. Oke. Di KPP kebetulan waktu itu lagi ngebangun sistem untuk penyelesaian sengketa. Oh, sengketa pemilu ya Bang ya? Sengketa pemilu yang di Bawaslu juga. Kemudian juga untuk di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sampai ke 2016 lah. Oke. Nah, 2017 sampai 2019 ini kebetulan kan ada sekarang kan ada governance ya, electronic governance, Iya. governance. E-government. E-governance kebetulan kan berubah sekarang menjadi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Gitu. Hmm, SPBE lah sekarang. SPDE. Jadi kayak smart city itu kan di daerah smart city. Nah, sekarang di government e-governance. Oke. Nah, kebetulan jadi subject matter expert untuk SME, ya. SME, subject matter expert untuk SPBE di bidang sebelumnya di bidang keamanan informasi, keamanan SPBE. Information security ya. Security Wah. di BSSN. Iya, iya, iya. BSSN, setelah itu jadi juga untuk mengembangkan enterprise arsitektur Oke. yang ada di Kemenpan. Gitu. Kementerian Kementerian Penerapan tuh Kementerian. ya, Kemenpan, Kementerian Penerapan Aparatur Negara. Oke, oke. Mereka kan yang koordinator sebagai SPBE itu. Mm. Nah, sampai sekarang kebetulan ditunjuk sebagai koordinator auditor untuk SPBE, seluruh kementerian dan pemerintah daerah. Oke. Evaluasi SPBE di situ. Gitu. Waduh. Nah, kebetulan dulu 2000 sejalan dengan itu waktu masih dekan dulu 2006 kita ada proyek nasional. Namanya National ICT Human Resource Development Project. Oke. Soft loan dari Korea dulu. Kemudian di situ ada 9.000 meter untuk pembangunannya, pusat TIK nasional dibangun situ, kebetulan jadi konsultan itu dulu. Nah, kebetulan tanahnya kan tanah UIN. UIN Ciputat. UIN Ciputat, kemudian proyeknya project executing agency-nya Kementerian Kominfo. Oh. Nah, 2013 sampai 2016 itu dikelola oleh Kominfo. Yang tanah di project UIN ini, itu. ya, Project. untuk melatih semua untuk pemerintah, pegawai pemerintah di sana. Nah, 2019 diserah terimakan ke UIN. 2009. Iya. Sekarang diamankan saat ini menjadi Direktur Nasional ICT Center. Jadi sampai hari ini menjadi Direktur Nasional ICT Center. dengernya sih bangga ya Bang, bahwa teman-teman kita alumni lulusan teknik industri IT ternyata melanglang buana gitu ya. Nggak kebayang di kita sih kalau yang baru-baru seperti saya, seperti teman-teman yang lain gitu. Nah, dari sekian banyak pengalaman ya Bang, baik pengalaman profesional maupun organisasi. Jadi pada intinya menurut Abang tuh sekarang kan menjabat sebagai presiden untuk steering committee Mubes gitu ya. Steering committee Mubes. Oke. Sebetulnya kenapa ya Bang? Atau apa alasan sebetulnya kita perlu Mubes untuk Ikatan Alumni TI itu? Ya. Jadi ini tidak lepas dari perhelatan yang kemarin itu untuk pemilihan Ikatan Alumni IT kan. Iya. Nah, sementara teknik industri sendiri di prodinya belum resmi menjadi lembaga ya. Lembaga. Untuk Ikatan Alumninya. Jadi memang kita itu di TI belum sama sekali ada ya? Sekali. Kebetulan waktu itu karena untuk menuju perhelatan tersebut maka ditunjuklah PLT. PLT kan pelaksana tugas. Iya, iya. Organ organisasi Ikatan Alumni untuk teknik industri itu belum ada. Stop dulu. Ini nanti udah kita ngomongin alumninya nih. Tadi kan Mubesnya. Sebagai nanti teman-teman kita program ini biasanya ada giveaway ya. Ada hadiah ya Bang, kita punya hadiah. Jadi satu pertanyaan buat audiens yang dengerin, yang nonton kita. Sebutkan tadi Bang Yongki sudah cerita tentang karirnya di Amerika, di China dan lain-lain. Tahun berapa Bang Yongki menjabat sebagai Direktur Nasional ICT di UIN Ciputat? Nah, yang bisa jawab silakan DM Instagram kita
Tenang, nanti ada giveaway merchandise dari 1999. Idenya dari mana? Maksudnya apa ini ide personal atau memang sempat ngobrol sama rekan-rekan alumni lain di TI itu gimana Bang? Sehingga muncul ide, yuk kita mubes gitu. Ya, jadi ini sebetulnya kan dari pada saat kita pemilihan KTI kan kita nggak ada organisasi yang resminya yang memang kita bangun. Iya. Gitu loh. Karena membangun satu organisasi itu tidak bisa sementara seperti yang PLT kemarin. Nah, sehingga ini harus kita bentuk suatu organisasi organ-organnya. Organnya ada ART-nya kita harus selesaikan dan sebagainya. Baru kita tentukan sebagai ketua terpilih itu benar-benar permanen. Sehingga kita memiliki nih ikatan alumni yang sah, kemudian bila perlu kita daftarkan ada lembaga hukumnya yang ininya, kemudian kita laksanakan sehingga pada saat nanti ada perhelatan ke depan 3 tahun ke depan kita benar-benar udah siap gitu secara legalitas. Secara legalitas secara organisasi, secara legalitas kita sudah ini. Karena di teknik industri sendiri sebetulnya induk kita kan teknik industri itu kan prodi ya, program studi. Iya. Tentunya di ikatan teknik industri ini itu tentu ya dengan IT ya, dengan IT kan alumni. Tapi kita juga harusnya bersinergi dengan ikatan sarjana teknik manajemen industri seluruh Indonesia. Nah disitulah keilmuan kita ada di situ sebetulnya kelompok kitanya gitu lah. Nah sehingga kalau kita sudah memiliki ini kaitannya nggak hanya dengan IT ya ikatan alumni IT, kita juga dengan ikatan sarjana teknik manajemen Indonesia. Iya, jadi ISMI skala nasional ya. Skala nasional. ISMI itu lembaga resmi yang untuk teknik manajemen industri itu adalah ikatan sarjana teknik manajemen industri. Nah, sehingga kalau kita sudah membentuk itu, kita sendiri bisa juga terdaftar ya di sana gitu lah. Samping itu juga beberapa banyak yang hal-hal yang kita ini kan. Nah, saat itu terakhir pada saat kita selesai ini kemudian kita lihat juga ada beberapa dan kita perlukan ininya, maka ketua PLT untuk teknik industri itu mengamanatkan, menunjuk supaya bagaimana ini supaya ini resmi. Pilihannya ada berapa tadi? Meneruskan PLT-nya atau kita membentuk baru lagi tapi tanpa melalui mubes sehingga masih PLT juga. Gitu loh. Kita bisa susun tapi masih sementara sehingga itu belum sah legalitasnya. Karena itu dengan beberapa diskusi bagaimana mekanisme yang paling efisien dan paling kredibel adalah menunjuk ketua PLT-nya, menunjuk steering committee-nya, kemudian dari steering committee-nya itu membentuk kepengurusan, kemudian membentuk kepanitiaan dalam rangka mempersiapkan musyawarah besar ini. Gitu. Oke. Kalau mubes itu sendiri ya Bang, organik atau orang-orang yang menjalankan haruskah dari senior-senior yang sudah, mohon maaf ya, sudah lebih dulu lulus atau melibatkan juga yang newbie senior atau alumni newbie gitu baru lulus gitu. Ya, harusnya memang dari semua lini. Ya, bahkan yang kita butuhkan sekarang justru yang masih baru-baru ini kan harus kita tumbuh kembangkan, harus kita promosikan gitu lah. Pemimpin itu berhasil kalau dia bisa mengkaderkan bawah-bawahannya. Oke. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ini harusnya sinergi antar semua angkatan ya. Karena ini adalah perhelatan bersama gitu. Akan mudah, akan ini kita inikan gitu. Yeah. Sehingga kita jadikan bagaimana mubes ini suatu musyawarah menjadi role model bagi teknik industri sehingga bisa menjadi role model ke depannya, suatu musyawarah yang berbasis digital ya. Karena kita akan semuanya akan berbasis digital. 3 kata kuncinya, harus transparan, kredibel dan profesional. Transparan, kredibel dan profesional ya. Profesional, gitu lah. Ya kan transparan supaya apa? Supaya itu kan amanat mubes itu kan visinya ke sana. Nah, sehingga kita ada. Kalau mubes itu ada visi misi juga. Visinya kita harus tahu ini arahnya mubes ini kemana gitu lah. Oke. Sehingga kita bisa menghasilkan satu kredibel. Sehingga kita bisa menghasilkan yang disebut dengan organ anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian kita juga akan di situ akan membuat satu garis besar program kerja, kemudian juga dari situ kita akan melaksanakan melalui e-voting, ya kan lah. Iya. Dan baru kita bisa menghasilkan kepengurusan yang kredibel, kita. Nah, kenapa itu bisa kita lakukan supaya ini calon ketua ini mudah ya, artinya tidak susah. Karena selama ini orang udah menjadi calon dia take for all.
dia biayai, dia pikir dan semalam. Nah, ini kita rubah Iya, nih iya, iya. sekarang ini gitu Iya, loh. iya. Di IATI itu ini kita rubah. Kita siapin semua instrumennya, bahkan untuk di awal ini kita siapin nih sistem DPT-nya dengan sistem informasinya, database-nya. Karena Oke. dengan adanya MUBAS ini kita akan berikan kepada kepengurusan tinggal melanjutkan. Nah, Kalau Mubes itu Bang, ada timeline-nya nggak? Maksudnya ada tujuan akhirnya nggak? Apa sih sebetulnya khas Mubes ini, ada outcome-nya atau output-nya apa sih dari Ya. Mubes ini? Jadi itu tadi pertama kita menyusun dulu organ organisasinya. Organnya, oke. Ya, organ organisasinya yaitu yang disebut dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, Itu, ya. keorganisasian. Nah, setelah itu kita buat dulu GBHN-nya Oh, negara. garis Ini garis besar program kerja. Iya, iya. Kita ada 8 program GBPK gitu loh. GBPK kita siapkan, terus kemudian baru kita siapkan instrumen dalam pemilihan. Pemilihan ketua ikatan Ketua alumninya. Ikatan Alumni. Itu pun berbagai tahap ya supaya lebih kredibel dan mantap ininya. Dan melakukan e-voting, kita melakukan tahapan beberapa tahapan. Pertama kita menumbuh kembangkan dulu bakal calon dulu, ya kan? Jadi bakal calon itu kenapa? Karena supaya animonya itu muncul ya. Nah itu justru itu dengan adanya apa kita munculkan bakal calon itu yang banyak dari level atas sampai level bawah gitu loh. Kita buka tidak. Nah waktu di IT kemarin kita ada persyaratan. Persyaratannya harus 50 orang, kemudian harus diwakilkan oleh satu perwakilan prodi. Nah ini kita buka. Kita Bebas. buka seluasnya, bebas. Boleh angkatan mengusulkan, kemudian boleh angkatan lain ataupun prodi angkatan lain mengusulkan. Kenapa? Ada 1-2 yang potensi, dia let's say di angkatan tertentu. Tapi dia karena dia sibuk, kerja dan sebagainya, dia banyak bergaulnya, bahkan kuliahnya selesainya 2 tahun lagi. Gitu loh. Di angkatan yang berbeda tahunnya gitu loh. Oke, Nah, secara angkatan dia secara apa ya? De jure. Ya. De jurnya dia angkatan lain. Contoh misalkan di angkatan Jaki angkatan 99 ya, Ya, misalkan ya. contoh gitu loh. 99 karena dia banyak bekerja dan sebagainya, dia banyak akrabnya di angkatan 2001. Oke. Gitu lah. Terus bagaimana Bang? Siapa sih yang boleh jadi calon ketua dalam Mubes itu memang diatur ya syarat-syaratnya kita ya. Tadi kan Abang bilang kalau dulu di IT-nya ada persyaratan Ya. ini. Kalau di sini diatur di Mubes ada apa? Syarat-syaratnya seperti apa? Ya, Bang? makanya kita Mubes itu kita bagi beberapa tahap. Oke. Ya, tahap pertama ini kita menyusun instrumennya. Apa yang kita sahkan hari ini itu adalah 3. 1 itu adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga. ADART. ADART-nya. Kemudian yang kedua adalah garis besar program kerjanya. Sehingga kita bentuk nih pesawat Concorde-nya kita udah siapin, Ya, ya. kita siapin SOP-nya, kita tinggal nyari pilotnya. Oke. Itulah. Nah, baru kita mengesahkan tata tertib pemilihan ketua. Oh, jadi dibuatkan dulu instrumennya, infrastrukturnya. Infrastrukturnya, ya. Jadi si calon ini nanti yang akan mengajukan diri dan terpilih sudah siap jalan sebetulnya Udah ya. siap jalan karena kita udah siapkan instrumen-instrumennya. Oke, Semua terus? ininya, organ-organnya kita siapkan. Nah, pada saat tatip pemilihan ketua itu ada 2. Bagaimana prosesnya dan bagaimana kriterianya. Gitu loh. Kriteria calon. Kriteria calon si ketua ini. Ketua ini. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya dimulai dari kita penjaringan bakal calon. Kenapa kita lakukan penjaringan bakal calon? Karena ada potensi-potensi yang terpendam dari angkatan, terutama angkatan bawah, ini belum muncul kan gitu. Oleh karena itu kita buka seluas-luasnya. Jadi kita tidak kotak-kotak bahwa yang berhak atau yang layak ini hanya angkatan atas karena pengalaman. Angkatan atas mengatakan biasanya kita harus memunculkan yang bawah, ya kan? Iya. Nah, terus angkatan yang baru-baru ini yang 40 yang apa mereka mengatakan, waduh, karena ini yang pertama kita belum ada punya pengalaman nih. Ya, memang Kalau itu sih biasanya yang terjadi. Kita minta dulu yang atas. Nah, oleh karena itu ini kan belum muncul ya ininya gitu. Makanya kemarin kita punya ini itu juga usulan kita juga sama-sama bahwa tidak lagi kita kotak-kotakan, tidak lagi kita batasi. Bila perlu artinya seseorang bisa mengusulkan, bisa diusulkan oleh angkatannya, bisa diusulkan oleh angkatan lain gitu loh. Boleh siapa saja. Dia bakal calon. Sehingga ini kenapa? Supaya muncul dulu animonya nih.
muncul dulu segala macam semua. Bila perlu ada 10-15 bakal calon silakan. Oke. Nah, karena di tahap kedua, tahap berikutnya kita mengirim kesediaan gitu lah. Kesediaan dari bakal calon, bakal bersedia menjadi calon dulu. Jadi bakal calon dulu. Yang diusung boleh oleh siapa saja. Diusung oleh siapa saja gitu. Boleh siapa saja dan diusung oleh siapa saja juga siapa boleh. Siapa saja boleh. Tentunya kan mungkin ada yang kaget nanti, loh kok gue diusung nih seperti ini gitu kan lah. Iya. Supaya dia ini kita konfirmasi melalui surat konfirmasi. Kita juga mudah konfirmasinya, nanti mungkin pakai Google Form, mungkin apa, semua berbasis digital kan sekarang. Oke. Nggak perlu lagi tanda tangan basah, cap materai atau segala macam. Sudah paperless ya. Sudah paperless sekarang ini dengan sikatnya. Iya. Yang penting kita konfirmasi. Nah, baru dia menjadi calon nih. Gitu lah. Nah, jadi ada penyaringan dari yang banyak itu menjadi beberapa calon aja gitu ya. Terutama di kesediaan dulu. Oke. Nah, jadi bisa saja ada 10, 15, memang kita harus munculkan sehingga ada orang yang pekewuh ya, mungkin dia ngerasa mampu cuman aduh nggak enak nih ini gitu loh. Dan ada yang juga lihat wait and see gitu loh. Ini gimana nih water test dulu gitu loh. Ya kan, makanya kita munculin dulu ininya gitu. Saya tertarik dengan yang Abang sampein tadi ya Bang, kalau kecenderungannya kan kalau sekarang tuh yang bagian bawah ngomong udah yang senior dulu kami belum punya panutan nih. Apalagi ini kan pertama kalinya ya Bang ya. Yang kedua dari yang sisi atas juga melihat ya udah kita buka kesempatan buat yang bawah untuk lebih bisa agresif gitu ya. Itu hal-hal seperti itu sudah dipertimbangkan ya Bang ya. Ya, memang sebelumnya itu muncul. Oleh karena itu makanya Mubes sekarang kita desain agak berbeda. Jadi kita desain pertanyaan-pertanyaan itu setelah kita jelaskan, kita buat GBPK-nya, kita buat ADRT, pertanyaan itu mungkin dia udah kebayang gitu loh. Apa? Karena yang kita siapkan ini pesawat Concorde, ya kan lah. Nanti berikutnya bisa dielaborate ya sama rekan kita yang lain. Kita pesawat Concorde, kita udah semua siapkan instrumen-instrumennya, GBPK-nya kita siapin, tinggal dia mengelaborasi gitu. Nah, lanjut dari pertanyaan tadi juga, misalnya case by case ya Bang ya. Ada calon yang let's say sudah siap terpilih dan calon terpilih gitu dari angkatan yang relatif muda, misalnya angkatan 2001 misalnya sampai mungkin let's say 2014. Nah, ketakutan mereka kan sebetulnya mereka akan ditinggal gitu loh Bang. Habis Mubes sudah kepilih, lah gua ditinggal sama senior udah. Nah, ini saya nggak tahu apakah sudah didesain sedemikian rupa sehingga ini nggak bakal terjadi atau ada seperti apa Bang? Ya. Ini kenapa ada pembahasan tersebut, makanya kita agak molor kemarin. Tidak langsung, kita ada waktu 3 minggu ya kemarin. Kita bahas sedemikian rupa sehingga kita simpulkan kita harus membangun instrumen, ngebangun GBPK-nya dulu gitu loh. Jadi kita bangun dulu pesawatnya, kita bangun dulu. Kita nggak lewat darat, kita harus lewat udara, makanya harus bangun pesawatnya dulu, instrumen-instrumennya. Apa yang harus kita bangun? Sehingga itu kaitannya. Pasti orang bertanya, ini apa nih perlunya? Ikatan IAT ini apa? Pentingnya gitu loh. Kan itu kan pasti ada pertanyaan di situ kan gitu loh. Di samping Mubes itu adalah kendaraan bagaimana untuk menjadikan kepengurusan IATI. Ya kan lah. Maka kita perlu visi misi yang tadi kan ada 4 hal tadi. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah pasti bertanya gitu loh. Ini apa nih untungnya nih IATI ini gitu loh. Apa nggak cukup IATI aja dan sebagainya gitu loh. Nah, Oke, bentar Bang. Wah, kayaknya makin seru teman-teman Bro and Sis Engineer. Kayaknya kita mau masuk ke dalam bicara yang lebih dalam tentang program-program secara detail. Tapi kayaknya kita akan ngobrolin ini di episode kedua biar kita banyak dapat informasi tentang program-program di Mubes dan IAIT. Jadi stay tune terus di channelnya 1999 bersama EduTalk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhelatan kemarin kesulitan kita. Bayangkan kita kesulitan. Bahkan sampai kemarin itu kita tidak bisa mendapatkan database alumninya. Ya gitu. Oleh karena itu kita bangun sendiri. Buat teman-teman jangan takut ya Bang ya. Kalau mau isi DPT, isi ini dan dipastikan aman secara security, information security-nya ya.